Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan, memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat. Pada sore hari ini kita berada di penghujung di hari Jumat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih saat ini turun hujan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas hidayah ini, dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang saat ini sedang sakit, ya, tertimpa musibah, mudah-mudahan Allah ringankan. Mudah-mudahan orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, dan khususnya bagi kaum muslimat, kita sudah membahas tentang zakat secara muqaddimah. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang masih, ya, yaitu bahwasanya kemarin kita bahas tentang syarat sah dari zakat. Kapan orang itu dikatakan berzakat? Yang kemarin kita sudah bahas 5 poin. Yang pertama, ya, jadi yang bayar zakat itu adalah orang yang merdeka. Yang kedua, pemilik hartanya adalah orang Islam. Yang ketiga, sudah mencapai nisab. Yang keempat, ketetapan kepemilikan. Ya. Yang kelima, sudah mencapai haul 1 tahun. Wa hadza fi ghairil kharij min al-ardi kal hubub was simar. Ini jadi zakat haul dan sebagainya. Ya, jadi haul ini itu diberikan kepada selain dari hasil dari bumi seperti biji-bijian maupun buah-buahan. Ya. Kenapa? Fa'ammal kharij minal ardi, karena sesuatu yang keluar dari bumi, yang muncul dari muka bumi, fatajibu fihi zakat inda wujudihi. Jadi wajibnya bayar zakat di sini ketika memang muncul. Ya. Jadi kan yang namanya panen itu kan bisa sampai, ya, dalam setahun bisa 2 kali sampai 3 kali panen. Ya, padi dan sebagainya, atau jagung atau buah-buahan dan sebagainya. Maka untuk yang seperti ini tidak terhitung tidak dikatakan 1 tahun. Tapi kapan dia berbuah, kapan dia tumbuh. Ya, bisa saja dia mengeluarkan zakat pertanian itu bisa sebanyak 3 kali dalam setahun. Fala yu'tabaru fihil haul. Ya, jadi tidak menggunakan 1 tahun. Ya, 1 tahun putaran. Wa innama yabqa tamamul haul. Ya, mushtaritan fin nuqudi wal masyiyah wa urudut tijarah rifqan bil malik. Ya, liyatakamalal annama.
Ya, wa inna ma yabqa tamamul haul mushtariton fin nuqud. Jadi yang menggunakan haul, yang menggunakan 1 tahun penuh itu adalah untuk zakat nuqud, harta, ya, uang, masyah, begitu juga hewan ternak, urudu tijarah, barang dagangan. Ya, ini adalah sebagai kasih sayang bil malik, dia takamalan nama fiha, supaya memang terjadi pertumbuhan atau perkembangan. Wa nataju al-bahaim allati tajib fihi zakah wa ribhu tijarah hauluhuma haul aslihima. Jadi tentang hewan ternak, begitu juga tentang zakat perdagangan, untung, ya. Hauluhuma haula aslihima. Jadi dihitung memang dari jumlah asalnya, jumlah dasarnya, modalnya. Ya, dihitung dari jumlah modalnya. Fala yashtaritu an ya'tiya 'alaihima haula mustaqillin. Jadi tidak ada syarat bahwasanya harus terpisah. Idza kana aslihima qad balaghan nisab fa in lam yakun kadzalik ibtada'a al-haul min tamamiha an-nisab. Jadi semacam zakat zakat peternakan itu dihitung semuanya dari dia awal. Ya, dari awal dia punya modal untuk zakat berapa. Begitu juga perdagangan. Dihitung modalnya, ya. Nanti kalau ada keuntungannya ini sekarang dilihat ditambahkan dengan modalnya. Tapi kalau ternyata keuntungannya habis, ya sudah, yang dihitung dari modalnya yang sisa. Tapi di sini nanti akan ada syarat nisabnya. Nanti insya Allah secara detail kita akan bahas pada bab tentang bab perdagangan, begitu juga bab hewan ternak. Wa man lahu dainun ala mu'sirin, bagi siapa yang memiliki piutang. Piutang ini kan orang yang memberikan hutang kepada orang lain, minjemin, ya, yang punya uang nyangkut di orang lain, dipinjem. Ya, barang siapa yang punya hutang ala muksirin, jadi yang punya piutangnya ini ada pada seseorang yang susah bayarnya. Ya, kita tahu, ini orangnya ekonominya seperti ini, kayaknya sulit mau bayar. Kita tahu secara zohirnya, ya, meskipun kita tidak tahu kan dalamnya bagaimana, tapi secara zohir melihatnya kayak sulit ini bayar. Jadi piutang yang di sana bagaimana? Fa innahu yukhriju zakatahu idza qabadahu li'amin wahid 'ala sahih. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kalau piutangnya jadi yang megang uangnya itu ternyata orang yang susah diambil, terjadi khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak perlu dihitung, tidak perlu dimasukkan ke harta miliknya. Ada yang mengatakan tetap dihitung. Ya, tapi beliau mengatakan di sini tetap dihitung. Ya, tapi ada ulama-ulama lain mengatakan tidak dihitung. Artinya seakan-akan dianggap hilang uang itu. Kenapa? Karena sulit mau ditagihnya. Karena sudah tahu orangnya kayaknya sulit untuk bayar hutangnya tersebut. Ya. Wa in kana lahu dain ala mali badil fa innahu yazakkihi kulla'am. Ya. Jadi kalau ada orang yang berhutang yang memang dia bisa untuk bayar, ya sudah, pada tiap tahunnya akan dibersihkan pula. Ya. Wa ma'u'addu minal amwali lil qunyah wal isti'mal. Adapun harta-harta yang memang dipakai, ya, harta yang dipakai, fala zakata fihi, maka tidak ada zakat di dalamnya. Kadauris sukna, seperti rumah yang kita tinggali. Ya, kalau seandainya kita punya rumah, anggaplah seandainya rumah kita 1 hektar, ya, tanah kita 1 hektar, ini semuanya kita pakai, ya, atau rumah kita 2 are, 3 are dengan dengan fasilitas yang mewah dan sebagainya, yang semuanya kita pakai, ya. Wasiyabul badla, begitu juga pakaian yang kita pakai, kemudian wa asasul manzil, begitu juga perabotan, ya. Kemudian mobil yang kita pakai, wad dawab al muadda lirukub wal isti'mal. Begitu juga hewan-hewan yang memang kita pakai, yang kita mobil-mobil angkutan yang disiapkan untuk
dikendarai dan dipakai. Ini semua segala sesuatu yang dipakai maka tidak ada zakatnya. Ya, jadi tempat tinggal kita itu tidak dizakatkan. Waman wajabat, kemudian wa mau'addu lil qara' kasayyarat waddakakin wal buyut. Adapun yang memang disiapkan untuk disewakan, dikontrakkan, ya, fala zakata fihi. Sesungguhnya memang tidak ada zakat pada benda tersebut. Yang wa innama tajibuz zakah, yang dizakatkan itu adalah fi ujrotihi, bayarannya. Ya, seandainya dikontrakkan, sebenarnya yang dihitung adalah uang kontrakannya itu. Ya. Idza balaghatin nisab binafsiha, jika memang sudah mencapai nisab, dengan artinya binafsiha, nisabnya ini seandainya dia punya rumah, dia sewakan per tahun 100 juta. Ya. Ini 100 juta kan kalau sudah dihitung dengan emas sekarang, ya, dihitung dengan emas atau kita pakai anggaplah jadi 1 tahun dia sewakan dengan 100 gram emas. Ya, dia kontrakkan 100 gram emas. Ini kan sudah melebihi dari nisab zakat. Maka ini kan sudah tersendiri. Ya, jadi ini sendiri ini sudah wajib zakat. Atau juga au bidhammiha ila ghairiha wa hala 'alaiha al-haul. Atau dia sewakan hanya 20 gram emas. Ini kan belum sampai secara nisab kalau disendirikan. Ternyata digabungkan dengan harta-harta kita yang lain, oh ternyata melebihi daripada jumlah nisab. Ini tetap jadi dibayarkan. Ya. Zakatnya dibayarkan setelah digabung semuanya. Ya, cuman memang untuk zakat disewakan di sini ternyata kan harus mencapai sifatnya haul, yaitu mencapai 1 tahun. Ternyata sekarang disewakan nih, anggaplah disewakan rumahnya 100 juta per tahun. Sudah dibayar 100 juta, ternyata uangnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Ternyata tahun depan sudah habis, ya. Apakah ada zakat? Tidak. Yang dimaksud dengan zakat di sini adalah uangnya tetap, ya, tidak berkurang dari jumlah nisab. Ya, Allahu a'lam. Wa man wajabat alaihi zakah, barang siapa yang wajib atas dirinya zakat, summa mata, kemudian dia mati qabla ikhrajiha, sebelum dia mengeluarkannya. Ya, sebenarnya dia harusnya zakat sekarang kan hari Jumat. Seharusnya dia hari Kamis kemarin sudah mencapai haul hartanya, sudah wajib zakat, cuman dia tunda. Dia belum bayar zakatnya. Kemudian ternyata di hari Jumat Allah takdirkan dia meninggal. Bagaimana ini? Maka di sini tetap hukumnya wajib mengeluarkan zakat. Jadi dengan kematian tersebut tidak berarti putus, artinya berarti tidak ada kewajiban zakat lagi. Tidak, zakat tetap harus dikeluarkan. Wajib ikhrajuha min tarikatihi. Wajib dikeluarkan dari memang tarikahnya, dari memang peninggalannya. Ya, falatas kutu bil maut. Sehingga dia tidak menjadi gugur. Kewajiban zakat ini tidak menjadi gugur karena yang namanya kematian. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, fadainullah ahaqqun bil qada. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk diqada, dibayarkan. Zakat ini secara tidak langsung adalah termasuk hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya. Fayukhrijuhuma al-waris, yang mengeluarkan itu adalah ahli warisnya. Au ghairi min tarikatil al-mayyit, dari peninggalan si mayyit. Di annaha haqqun wajibun. Kenapa? Karena itu hak yang wajib. Falatas kutubil maut, sehingga tidak menjadi gugur kewajiban zakat tersebut karena adanya kematian. Wahia dainun fi dhimmatil mait, itu adalah terhitung sebagai hutang, ya,
yajibu ibra'uhu minha, wajib untuk dilaksanakan zakat tersebut. Allahu a'lam. Baik, kita baru sekarang akan masuk secara rinci. Ya. Babun fi zakati bahimatil an'am. Bab tentang zakatnya bahimatil an'am. Binatang ternak. I'lam, ya, ketahuilah bahwasannya anna min jumlatil amwalil lati aujaballahu fiha az-zakah bahimatul an'am. Bahwa ya, anna min jumlatil amwal, sesungguhnya dari beberapa bentuk harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala fiha zakah, yang diwajibkan membayar zakat itu adalah bahimatal an'am, yaitu hewan ternak. Wahiyal ibil wal baqar wal ghanam. Hewan ternak di sini adalah unta, sapi, begitu juga kambing. Sekali lagi, hewan ternak di sini adalah ya unta, sapi, kambing. Ya, bal hiya fi tali'atil amwaliz zakawiyah, dan ini adalah termasuk ya pokok dalam harta zakat. Justru inilah yang paling pokok, yang wajib, yang paling awal untuk dizakati. Ya, ada 3 berarti, ingat, ada unta, kemudian ada satu lagi, unta, sapi, dan kambing. Berarti selain daripada itu tidak ada terhitung zakat, artinya zakat ternaknya. Ya. Berarti semacam orang yang ternak bebek, ternak ayam, apalagi ada yang ikan, lele, ternak lele. Ya. Jadi memang ini termasuk yang dihitung dia. Jadi nanti dia akan masuk yang namanya zakat perdagangan. Ya. Kalau yang ini, yang 3 ini masuk dalam zakat bahimatul an'am. Ya. Kenapa kok tidak sama dengan yang lain? Ya, kenapa? Karena ini memang sudah dinaskan, sudah mansus, sudah ada redaksinya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hitung-hitungannya hewan. Ya, kalau seandainya dia punya sapi berapa ekor sekian, dia mengeluarkan 1 ekor ini. Sudah ada jelas ketentuannya. Tapi kalau sekarang kita bawa ke hewan ternak yang lain, ya, apalagi yang kecil-kecil semacam lele, kan tidak mungkin kita bisa menghitung. Ya, kalau yang besar seperti onta kan bisa kita menghitung. Ya, tapi kalau semacam orang ternak lele atau ternak burung dan sebagainya, ini sulit untuk dihitung. Ya, sehingga dia masuk dalam zakat perdagangan, jadi dihitungkan angka saja. Tapi kalau yang seperti ini, yang 3 ini, nanti zakatnya itu memang sesuai dengan nas yang ada. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar di sini. Ya, berarti kalau seandainya nanti punya sapi sekian jumlahnya, berapa dia harus bayar zakatnya? Oh, ternyata dia harus mengeluarkan 1 ekor ini. Ada hitungannya semua, sudah ada nasnya. Faqad dallat ala wujubiz zakah fiha al-ahadits as-sahihah al-mustafidhah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwasannya sudah ditunjukkan kewajiban zakat fiha al-hadis, ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih yang sangat banyak jumlahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa katabahu fi sya'niha wa kataba khulafaihi ma'rufatun masyhuratun fi bayani faraidiha. Dan sudah ditulis perkara ini, bahkan ditulis oleh para khulafanya, para khalifahnya, ya, ma'rufah masyhurah, yang sudah ma'ruf, ya, tentang fi bayani faraidiha, tentang penjelasan tentang kewajiban zakat tersebut. Kemudian apa? Wa bu'isas su'ah, ya, lijibayatiha, dan diutusnya petugas untuk apa? Untuk mengambil min qabailil Arab. Ya, diutus, diangkat petugas zakat. Kemudian apa? Petugas ini nanti mengambil dari qabilah-qabilah atau suku-suku di kalangan orang-orang Arab haulal Madinah, yang ada di sekitar Madinah. Wa ghairiha, dan di luar Madinah.
ala imtidadi saha al-islamiyah. Ya, seberapa memang jumlah tentang daerah kaum muslimin. Ya, jadi ada petugas zakatnya. Fatajibuz zakah fil ibil wal baqar wal ghanam bi syartaini. Maka ingat, maka diwajibkan zakat, ya, diwajibkan zakat di sini diwajibkan zakat di sini baik itu onta maupun sapi maupun kambing, itu syaratnya ada dua. Yang pertama, antat takhida lidurrin wa naslin la lil amal. Jadi dia melihara hewan ini dengan tujuan apa? Untuk memperkembangbiakkan, bukan untuk dipekerjakan. Ya, jadi dia punya sapi atau dia punya onta dengan maksud di sini dia mau menternak, mau mengembangbiakkan jumlahnya ingin diperbanyak. Ini tujuannya, ya, bukan untuk dipekerjakan. Ya, dijadikan sebagai angkutan. Ya, li'anna hina idzin taksuru manafi'iha wa yutayyibu nama'uha bil kibar wan nasl. Fahtamalati al-muwasah. Maka di sini harapannya jadi dia punya hewan ternak ini dia pelihara dengan maksud untuk dikembangbiakkan. Ini namanya ternak. Yang kedua, antakuna sa'imah ra'iyah. Ya, bahwasannya memang ini sa'imah ra'iyah, artinya memang dipelihara. Ya. Ra'iyatun, ya, antakuna sa'imah memang adalah hewan ternak. Ya, sebagaimana fi kulli ibili sa'imatin fi kulli arba'ina ibnatu labun. Ya, pada setiap ibil pada setiap onta yang memang diternak itu fi kulli arba'ati ibnatu labun. Ya, bahkan nanti pada setiap setiap 40 ibnatul labun, yaitu dengan 1 ekor. Ya, 1 ekor unta yang labun yang berumur 1 tahun. Ya, 1 ekor unta betina bintu labun yang berumur 2 tahun. Kemudian selanjutnya kita lihat secara ini, ya. Maka fala tajibu zakah fi dawabin ta'allafa bi'alafi ishtarahu laha aw jam'ahu minal kala aw ghairi hada idza kana ta'allafa haul kullahu aw aksar. Jadi memang dia mendapatkan makanan ini bebas. Ya, mendapatkan secara gratis. Ini namanya ternak. Kalau dia beli, maka ini beda. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah untuk mendapatkan mendapatkan makanannya itu memang di tempat yang padang, ya dibolehkan, jadi tidak ada pembayaran di dalamnya. Allahu a'lam. Kita lihat dulu zakatul ibil, zakatnya unta. Wa idza tawaffaratus syurut, ya, jadi zakat atau syarat dari unta ini wajabat fi kulli khamsin minal ibil syatun wa fil ashri syatani wa fi khamsin ashratu salasiyah wa fi ashrina arba'u syiyah kama dalla ala dhalika as-sunnah wal ijma'. Jadi kalau dia sekarang punya onta, ini unta ya, dia punya 5 ekor sampai 9 ekor, ya. Kalau dia punya 9, dia punya hewan ternak atau unta di sini jumlahnya 5 sampai 9 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. Ya, fi kulli khamsin minal ibili syatun wa fil ashri syatani. Ya, kalau dia jumlahnya 10 sampai 14,
maka dia mengeluarkan 2 ekor. Kalau dia punya, kalau punya unta yaitu 15 sampai 19, ya, 15 sampai 19, maka dia mengeluarkan 3 ekor kambing. Kemudian selanjutnya wa fi 20 arba'u syiyah. Kalau dia sudah mencapai 20, ya, 20 sampai 24, maka dia wajib membayar 4 ekor kambing. Ya. Wajib. Ini dia jumlahnya. Ya, 5 sampai 9, kalau dia punya jumlah 5 sampai 9, maka wajib bayar 1 ekor kambing. Kalau kita hitung-hitung sekarang, kira-kira kalau anggaplah 1 ekor unta itu jumlahnya, kalau satu unta kira-kira sekitar 20 juta. Ya. 1 ekor kita anggap 20 juta. Berarti kalau 20 juta kali 5, ya, dia punya 5, anggaplah 5 pas. Ini kan 5 sampai 9 bahkan. Dia punya cuman 5 saja. Berarti 20 juta dikali 5 sudah berapa? Sudah 100 juta. Ya, 100 juta dia keluarkan. 100 juta secara angka, kalau diangkakan ke uang, segitu dia punya uang. Maka ini kan sudah wajib zakat nih. Ya, sudah wajib zakat. Jadi kalau dibawa ke emas ini sudah lebih, apalagi sekarang kalau emas hitungannya kan gram. Ya, paling sekitar di atas 50 jutaan itu sudah mencapai nisab. Ya, tergantung harga emasnya. Sekitar 83 atau 85 graman. Ya, itu dikatakan nisab. Ini kan sudah lebih, Masya Allah. Maka zakatnya itu cuma 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing paling sekarang jumlahnya sekitar 3 sampai 4 jutaan lah. 3 sampai 4 jutaan dia keluarkan. Ya, 3 sampai 4 jutaan. Kan berapa? 100 juta dikurangi 3, cuma 4 juta lah, enggak. 100 juta dikurangi 4 juta berarti 96 juta masih tersisa. Itu kalau 5. Bayangkan kalau 9. Ya. 9 dia punya berarti 20 kali 9 itu 180 juta. Dia keluarkan cuma 1 saja. Jadi antara 5 sampai 9 ya sudah cukup 1 ekor. Kalau mau lebih silahkan. Yang penting jangan kurang. Ya, apalagi sekarang kita hitung-hitungan di sini 10 sampai 14. 10 berarti 20 kali 10 berarti 200 juta. 200 juta cuma dia keluarkan 2. 2 ekor saja. 2 ekor berarti 8 juta. 200 juta kurangi 8 juta berarti sisa 192 juta. Subhanallah. Ya. Artinya hartanya tidak habis. Kadang kan orang takut mengeluarkan. Masya Allah berapa ya sekarang? Lumayan. Ini habis harta saya, sudah capek. Nah, padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan tidaklah berkurang dari harta yang dizakatkan. Ya, harta yang disedekahkan itu tidak berkurang, justru semakin bertambah. Ya, ini baru angka sekian. Ya. Baru sampai 24. Begitu selanjutnya. Fa idza balagat 25. Ya. Ini mungkin saya bahas secara umum. Apabila dia mencapai dia pelihara unta itu sudah mencapai 25 ekor. Ya, sudah mencapai 25 ekor, ya. Maka kalau sudah mencapai 25 ekor berarti dia wajib membayar fiha bintu makhod. Dia wajib membayar 1 ekor unta betina yang anak. Ya, 1 ekor unta betina yang berumur 1 tahun, sudah masuk tahun kedua. Jadi hitungannya begini. Ini saya hapus ya.
Sekarang kalau hitungannya dia 25 ekor unta dia punya sampai 29, maka dia wajib membayar 1 ekor unta betina yang berumur 1 tahun. Sudah masuk ke tahun kedua. Nggak boleh kurang dari 1 tahun. Tapi berumur 1 tahun. Sudah masuk ke umur, jadi 1 tahun lewat 1 hari. Boleh. Atau 1 tahun lewat 1 jam. Sudah boleh. Yang penting sudah lewat 1 tahun. Ya. Yang dikatakan dakholat fis sanah asaniyah. Sudah masuk tahun kedua. Sumiyat bidzalika ya li'annahu ummuha takunu fil ghalib qad mukhidat. Ya. Jadi dinamakan dengan istilahnya satu ekor unta betina 1 tahun ini dinamakan dengan bintu makhod. Ya, namanya bintu makhod. Berarti kalau makhod itu berumur 1 tahun. Ya. Ketika memang sudah tidak ada, ya, maka dibolehkan dia membayar dengan ibnu labun. Ya. Jadi dia boleh membayar dengan yang jantan. Ya. Dia boleh membayar dengan yang jantan. Fafiha ibnu labun, ya. Unta yang ibnu labun zakar, yang unta yang jantan boleh dibayarkan. Jadi kenapa ini sudah memang dari sananya? Bolehkah kita langsung bayar jantan? Ya, nanti dulu. Kenapa? Karena memang perintahnya itu adalah wanita, betina. Allahu alam, ada apa dengan betina? Allahu alam. Tapi yang jelas dalam syariat dikatakan hendaklah dia bayar yang betina. Ya. Sebagaimana ya di hadis Anas an Abi Bakar mengatakan fa illam yakun fiha bintu makhad, kalau seandainya dia tidak punya, artinya tidak ada bintu makhad yang betina, fa fiha ibnu labun. Dia boleh yaitu mengambil bintu labun. Ya, yang jantan. Ya, Allahu alam. Ini kayaknya masih ada pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan? Belum ya? Ada titipan? Belum ada ya? Baik. Kita lanjutkan dulu. Kemudian wa idza balaghat al-ibil, ketika untanya sudah mencapai 3 sitan wasalasina, sudah mencapai angka 36 ekor. Wajib fiha bintu labun. Wajib dia membayarkan bintu labun, ya. Apabila sudah mencapai maka 36 sampai 45, maka dia wajib membayar bintu labun. Maksudnya 1 ekor betina yang berumur 2 tahun. Ya, 1 ekor yang berumur 2 tahun. Kemudian selanjutnya, ya, fa idza balaghat, sebagaimana hadis yang ada. Ya, sebagaimana hadis yang ada tadi bahwasanya dia mencapai angka 36 sampai 40, ya.
36 sampai dengan 45. Kemudian selanjutnya fa idza balaghatil ibil sittan wa arba'in, apabila sudah ya memiliki unta sebanyak 46 ekor, wajib fiha hiqqah, maka dia wajib membayar hiqqah. Hiqqah itu apa namanya? Tamalaha salasu sinin, artinya yang betina sudah berumur 3 tahun. Ya, sumiyat bidzalika, ya, jadi penamaan ini kan ya Allahu alam ya. Jadi hiqqah. Jadi kalau dia punya 46 ekor. Ya. Dia wajib membayarkan unta yang sudah berumur ya 1 ekor, unta betina berumur 3 tahun. Fa idza balaghatil ibil ihda wa sittin, apabila untanya sudah mencapai jumlah 61 ekor, wajib fiha jaz'ah, maka dia wajib membayar dengan unta betina yang berumur 4 tahun. Ya, jadi 61 ekor, berarti wajib dia membayar unta yang mencapai umur unta betina yang mencapai umur 4 tahun. Ya. Baru ya selanjutnya fa idza balagha majmu'ul ibil sittan wa sab'in, kalau sudah mencapai 76 ya, sudah mencapai 76 ekor ya onta, maka dia wajib membayarkan fiha binta labun isnata lil hadis sahih. Ya, kalau dia mencapai sudah punya 76 ekor, maka dia wajib membayar 2 onta betina yang berumur 2 tahun. Kalau sudah mencapai 76 ekor, dia wajib membayar unta betina yang berumur 2 tahun. Kenapa ini kok beda ya? Kenapa tidak langsung saja yang 4 tahun? Tapi kenapa 2 ekor? Ya, ini kan artinya Allah Subhanahu wa taala ya melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini kan insya Allah tentu yang apa yang disyariatkan insya Allah ada hikmahnya. Ya, jadi yang betina ini kan bisa berkembang biak. Ya, yang betina ini bisa berkembang biak. 1 ekor bisa hasilnya 1. Tapi kalau ada 2 ekor kan bisa menghasilkan 2. Apalagi sudah mencapai umur 2 tahun, 3 tahun, ya. Fa idza balaghat al ibil ihda wa tis'in, kalau dia punya unta sebanyak 91 ekor, wajaba fiha hiqqatan, maka dia wajib membayar zakat unta 2 ekor yang betina, ya 2 ekor betina yang berumur 3 tahun masing-masing. Ya, fa idza zada majmu'ul ibil, ya. Kemudian kalau seandainya lebih, ya. Jadi kalau dia punya unta sebanyak an mi'ati wa ishrina biwahidah, dia punya punya unta 121 ekor lebih ke atas berarti. Ya, dia punya unta 121 ekor ke atas. Bisa 122, 150, 300, 500 ya. Maka wajib fiha salasu banat labun. Ya, di hadis shadaqat ya, maka dia wajib bayar berapa? Ya, kalau dia punya 1 ekor lebih, ya 1 ekor lebih, ya afwan 121 ke atas, maka nanti setiap kelipatan 40, ya 40 sapi, 40 ekor unta, dia bayarkan 1 ekor unta yang berumur 2 tahun. Pada setiap kelipatan 50, dia wajib membayar
ya 1 ekor 3 tahun. Kalau seandainya dia punya unta sekarang, seandainya 500 ekor. 500 ekor nih kan kalau dibagi 50 berarti ada 10. Ya, maka wajib bagi dia membayar 10 ekor ya unta betina yang berumur 3 tahun. Kalau dia 50. Kalau sekarang 490. Ya, 490. Berarti yang 400 yang tadi ya, yang kelipatan 50 itu dikeluarkan 9 ekor, tinggal sisa 40 dikeluarkan yang 1 ekor berumur 2 tahun. Yang kelipatan 50 dikeluarkan berapa? 1 ekornya yaitu umur 3 tahun. Nah, ini mungkin karena kita artinya jarang ya. Ya, jadi jarang peternak di Indonesia ya, jarang ada peternak unta. Jadi kita memang tidak terlalu ini. Ya, ini sebagai pengetahuan bagi kita. Ya. Adapun kalau seandainya sekarang zakatul baqar, zakat unta. Zakat unta wa amal baqar, adapun zakat sapi ya, maka dia adalah fatajibu fiha zakah bin nasi wal ijma. Ini zakatnya memang ada nasnya. Ya. Begitu juga ada ijma'nya, kesepakatan dalam sahihaini. Ya. Wa qad sabata an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsahu ila al-Yaman amarahu ya'khudha shadaqatul baqar. Jadi bahwasanya Mu'adz ketika diutus ke Yaman, beliau diperintahkan untuk mengambil zakat sapi pada setiap min kulli salasina baqaratan tabi'an. Pada setiap 30 ekor sapi itu diambil atau zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan yang berumur 1 tahun. Ya. Jadi fi kulli salasi baqarah. Jadi dalam setiap 30. Kalau dia sudah punya sapi jumlahnya 30 ekor. Ya, dia punya ternak itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sapi jantan berumur 1 tahun. Ini kan biasanya peternak-peternak besar. Ini banyak insya Allah. Ya, di Bogor bahkan daerah timur sana, ya kan sapi banyak di sana. Di NTT, ya Bima dan sebagainya banyak peternak-peternak sapi. Maka berapa zakatnya tadi? Ya, kalau dia sudah punya 30 ekor, maka dia wajib membayar 1 ekor sapi jantan ya yang berumur 1 tahun. Kemudian selanjutnya wa min kulli arba'ina musinnah. Ini hadis Nabi SAW. Pada setiap 40 ya, kalau tadi 30, pada setiap 40 ekor dia punya sapi 40 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2 ekor sapi ya, 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Ya, dia mengeluarkan zakat 1 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Maka fayajibu fiha idza balagat 30 tabi'an au tabi'atan. Maka wajib bagi dia ya, kalau sudah punya sapi sebanyak 30 ekor, maka wajib dia mengeluarkan 1 ekor ya, 1 ekor sapi baik jantan maupun betina yang umurnya 1 tahun. Qad tamma likulli minhuma sanah. Sudah sempurna 1 tahun. Wa dakhala fis sanah as-saniyah. Bahkan masuk ke tahun ke-2. Summiya bidzalika li'annahu yattabi'u ummahu fis sarh. Ya. Kemudian wala syai' fima duna salasin. Maka orang yang punya sapi di bawah, jumlahnya di bawah 30. Dia punya 25 ekor. Maka ini tidak ada zakatnya. Di hadis Mu'adz, sebagaimana hadisnya Mu'adz. Ya, qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mu'adz mengatakan
aku diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hina ba'asani ketika aku diutus ilal Yaman. Allah akhudha minal baqar syai'an hatta tablugha salasina. Aku tidak jadi aku diperintahkan agar aku tidak mengambil zakat zakat sapi yang memang belum mencapai 30 ekor. Tidak ada kewajiban. Ya. Fa idza balagha majmu'ul baqar arba'in. Sekarang kalau seandainya ya dia punya sapi itu sebanyak 40 ekor, wajib fiha baqarah musinnah. Maka dia wajib bayar zakat ya 1 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun. Wahiyya ma tamma laha sanatan, yang sudah mencapai 2 tahun. Li hadis Muaz, sebagaimana hadisnya Muaz tadi mengatakan apa? Wa amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul memerintahkan aku an akhudha min kulli salasina minal baqaran tabi'an au tabi'ah. Aku diperintahkan pada setiap 30 ekor sapi disuruh mengeluarkan zakat, dia ambil zakatnya itu 1 ekor jantan atau betina yang berumur 1 tahun. Wa min kulli arba'ina musinnah. Pada 40 ekor sapi aku diperintahkan mengambil 1 ekor yang berumur 2 tahun. Rawahul khamsah. Ya, wassahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Fa idza zada majmu'ul baqar ala arba'in, kalau ternyata apa? Jumlahnya lebih dari 40 ekor, wajib fi kulli salasin minha tabi'. Ingat, pada kelipatan 30-nya itu dengan 1 ekor sapi. Pada tiap ke-30-nya. Berarti kalau ada 70 ya sudah tinggal di kelipatannya, ya. Wa fi kulli arba'in musinnah. Pada setiap kelipatan 40-nya maka dia membayar yang dibayar zakatnya, yaitu 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Ya, jadi ini mungkin ya insyaallah yang kita bahas tentang zakat ini memang agak sedikit agak sedikit menjelimet, tapi inilah ya untuk lebih ringkasnya. Nanti insya Allah artinya silahkan nanti buka di internet tentang masalah zakat-zakat ini ya, berapa dia harus bayar dan sebagainya. Ini sebagai pengetahuan saja bagi kita, karena kita mau tidak mau harus membahas tentang bab ini. Nanti insya Allah kita akan lebih, artinya yang insya Allah kita akan pahami tentang zakat perdagangan, zakat harta dan sebagainya insya Allah. Tapi kalau zakat seperti ini karena kita memang jarang ya, kita jarang dalam hal ternak ini. Nah, ini insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan depan, yaitu zakatul ghanam, zakatnya hewan ternak kambing. Ya, jadi ternak kambing kan. Insya Allah ini banyak di Indonesia. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Saya akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.